Masih lanjut jalan-jalan dari Kampung Anggrek Kelut bersama Pak Jainuddin. Kali ini ngobrolnya tentang bagaimana nanti Kampung Anggrek ini akan dikembangkan menjadi lahan agrowisata yang sangat menawan di Kabupaten Kediri. Dan yang bikin saya lebih excited di sini, saya bisa melihat secara langsung yang namanya ikan aligator. Di jalan-jalan saya kali ini, saya juga bangga banget bisa membajak beliau, sahabat saya yang sangat luar biasa. Dia adalah Pak Jainuddin yang menguasai kebun anggrek di sini. Ngobrol sebentar bareng dengan beliau karena ternyata konsep kedepannya Taman Bunga Anggrek ini nggak cuman bunga anggrek ya Pak ya, nggak cuman kita bisa menikmati anggrek di sini, kita bisa belanja anggrek di sini, karena di sini pun lihat ini bunga mataharinya juga sangat cantik seperti ini. Ada kolam ikannya. Nggak lama lagi beliau juga akan membuka restoran di sini ya Pak ya. Jadi konsepnya nanti seperti apa Pak? Taman Bunga Anggrek ini Pak? Jadi untuk seluruh areal ini seluas lebih dari 5 hektar ini memang akan kita peruntukkan khusus untuk Kampung Anggrek. Jadi kita koleksi berbagai jenis anggrek, ada yang di dalam greenhouse, ada yang di bawah para-para, tapi ada juga yang di alam bebas. Ya. Jadi memang nanti dibiarkan tumbuh gitu ya, nih Pak ya. Semuanya nanti di sini ini satu hamparan 5 hektar ini kita penuhi dengan anggrek, dengan juga bunga-bunga yang lain. Ya. Nah, untuk mendukung kegiatan supaya kalau pengunjung ke sini itu misalnya mau duduk-duduk, mau makan-makan, ada mau tempat, ngopi, gitu ya Pak. Anak-anak mungkin mau lihat-lihat ikan atau lihat-lihat berbagai jenis binatang. Nanti di sini ini akan kita buat restoran sekaligus gardu pandang. Ya. Gardu pandang untuk mengawasi. Gardu pandang untuk melihat hamparan anggrek ke seluruh area. Ya. Kebayang dalam waktu yang tidak lama lagi. Area ini benar-benar kebun anggrek yang luas mungkin seperti itu ya, sampai ada gardu pandangnya juga nanti. Kalau kolam-kolam ini Pak mungkin untuk kolam pancing atau gimana? Ya kolam pancing juga, tapi sekaligus untuk kolam koleksi. Kolam koleksi. Jadi di sini sudah ada ikan yang dari Amazon ya, ikan aligator yang kepala buaya itu. Kemudian nanti ada berbagai jenis koi. Ada juga. Ya, misalnya ada anak-anak ke sini biar mereka mengenal. Kasih makan gitu ya Pak, kasih makan ikan. Tapi nanti ada 1 atau 2 kolam untuk kolam pancing Pak, kan asik ya. Kita mancing terus nanti bisa langsung dimasak di restorannya. Ya, jadi ikan segar. Nah, seperti itu Pak, karena saya hobinya makan. Ya. Kalau soal lahannya ini sendiri, ini kerjasama dengan perkebunan Sumbersari Petungkah atau bagaimana Pak? Untuk lahannya, ini memang lahan kita sendiri. Jadi lahan ini adalah milik PT Perkebunan Sumbersari Petung di bawah grup Saraswanti. Kemudian di grup Saraswanti ini mulai tahun 2015 ya kita bentuk divisi pengembangan agrowisata dan anggrek. Ya. Jadi untuk agrowisata itu dikelola oleh PT Sumbersari Petung, merupakan bagian dari perkebunan seluas 400 hektar. Kemudian yang Kampung Anggrek itu khusus kita alokasikan lahan di sini yang sekitar 5 hektar ini. 400 hektar. Ya. Khusus yang untuk bunga anggrek. 5 hektar. Sedikit. Ya. Yang sedikit itu tapi sudah 5 hektar. Ya. Jadi nanti kita bakalan di sini bisa belajar, ya, nanti bisa ada outbound. Ada outbound juga nanti. Kemudian kita akan buat 2 rest area di atas. Yang paling puncak itu berbatasan langsung dengan hutan lindung, sehingga kita dekat sekali melihat kawah Gunung Kelut. Saya merinding. Jadi nanti bakalan bisa naik
kita sediakan sepeda gunung, mountain sepeda bike gitu. gunung, ya, kemudian Jadi jalan kita bisa kaki kesana, juga bisa bisa. kesana. Kita sediakan mungkin juga mobil terbuka. Yang apa? Untuk Mobil yang off-road rombongan-rombongan. itu ya Pak. Enggak, Iya, kita ya. mungkin tidak off-road karena jalannya ini enak Kak. Oh, jadi cuma memang Tidak mobilnya terlalu- yang semacam mobil. Oh, Ya, cuman kita jalan mobil mobilnya shuttle santai, dari ya. kita. Oh, ada mobil Mobil shuttle. shuttle dari kita. Tapi kalau ada pengunjung misalnya mau bawa mobilnya ke atas juga kami persilahkan. Boleh. Ya. Seperti itu kurang lebih nanti konsep agrowisata di Kebun Anggrek ini ya Pak. Ya, ya. Supaya masyarakat Kabupaten Kediri nggak ngeluarin uang untuk berwisata, khususnya agrowisata ke daerah lain ya Pak. Ya. Biar perekonomian di Kedirinya makin maju, wisatanya makin maju. Kalau bisa justru kita sedot uang dari daerah lain ya Pak. Ya. Biar daerah lain yang datang ke Kabupaten Kediri. Sudah banyak sekarang ini pengunjung, ada dari Tulungagung, dari Ponorogo, mulai. dari Malang. Ya. Kami sebetulnya secara resmi kan belum buka karena kami masih menunggu kelengkapan sarana. Jadi beberapa gazebo masih kami bangun, restoran masih kami bangun. Sehingga untuk sementara baru taman bunga saja yang ada. Namun mungkin orang-orang melihat di Sudah internet tertarik atau ya ini Pak. ya, sehingga banyak sekali yang datang ke sini. Habis ini tayang di jalan-jalan KSTV. Saya nggak tanggung jawab loh Pak kalau bakalannya tambah banyak yang datang ke Ya, sini. alhamdulillah ya, kami senang sekali kalau masyarakat mau datang ke sini silakan ya. Pasti Apapun bisa tertarik. dinikmati di sini ya. Saya doakan semoga memang rencananya untuk ada restoran, ada monggo Pak Sanita ya. Ada restorannya, ada kolam ikannya, ada gardu pandanya dan gazebo-gazebo, pokoknya sarananya mudah-mudahan tidak lama lagi bisa terwujud. Amin, Pak. amin, amin. Biar Mohon yang doa kesini restunya. pasti Pak. Soalnya nanti saya kapan-kapan pasti bakal main kesini Ya. lagi ya. Karena Ya. suasananya memang sudah dapat ya Pak, suasana alamnya ya. Ya. Hijau, sejuk, aduh pokoknya sulit diungkapkan dengan kata-kata. Ini Terutama memang pada ketinggian sekitar 600 meter dari permukaan laut tempat ini, sehingga temperaturnya itu tidak terlalu dingin tapi juga itu tidak ya. panas. Jadi sejuk pas, dan ya, itu Pak. pas untuk berbagai jenis anggrek. Anggrek yang dataran rendah bisa kami kembangkan, anggrek dataran tinggi juga bisa kami kembangkan. Termasuk bunga-bunga, segala macam jenis bunga bisa kami kembangkan di sini. Sebelum pamit, satu lagi saya pengen tahu, kenapa Pak kok lebih tertarik membudidayakan bunga anggrek? Ya, karena begini, kami dari tahun 2009 itu sebetulnya sudah punya laboratorium kultur jaringan yang itu dulu kami gunakan untuk perbanyakan bunga Anthurium jemani. Apa itu Pada Anthurium jemani, Pak? ya jenis-jenis Anthurium yang dulu harganya memang fantastis Yang sempat itu. heboh itu. Ya, sempat heboh. Iya, iya. Itu kami perbanyak, ternyata pasar sudah tidak ada, sehingga laboratorium itu kan sementara kami vakumkan. Nah, kira-kira 2 tahun yang lalu CEO kami Pak Haryandono dari grup Saraswanti itu minta bagaimana kalau ini kita berdayakan untuk pengembangan anggrek. Pas kebetulan kami masuk ke sini bergabung dengan perkebunan Sumber Betung ini tahun 2013 pertengahan. Jadi 2014 kami coba merancang, terus akhirnya kami pilihan jatuh pada bunga anggrek ya, karena bunga anggrek selama ini kesannya masih agak eksklusif, mungkin hanya kelas menengah ke atas yang Betul, bisa Pak. menikmati, tapi kami di sini kan perbanyakan secara massal. Nanti kita akan bisa menyediakan anggrek-anggrek dengan harga yang sangat terjangkau. Seperti tadi Ya. ternyata ada yang 20.000 20.000, ya Pak ya. 25.000, 30.000. Ya. Tapi Pak ada juga yang 250 juta. Wadah, ya. Jadi Itu sangat kita kan luar bisa melayani semua keinginan masyarakat. Ya, Mau yang mana ya, Pak? mau yang 300 juta juga silakan. Dan memang anggrek memang harus dikembangkan, harus dibudidayakan sebagai memang apa ya Pak? Bunga, salah satu bunga yang asli Indonesia nih Pak ya. Sayang kalau nanti sampai diakui negara lain Betul, ya Pak. ya. Dan sayang sekali memang sekarang ini kita banyak impor anggrek. Jadi seperti anggrek bulan kita kan banyak impor dari Taiwan.
Memang anggreknya aslinya dari sini, tetapi dibawa ke sana, kemudian di sana dikembangkan, mereka punya laboratorium, akhirnya bibitnya dijual lagi ke sini. Sedikit menyedihkan sahabat jalan-jalan kalau dengan cerita Pak Jainuddin. Ayo Pak, mari, makanya sekarang kita di bawah pimpinan beliau tentunya. Saya berharap ya Pak sudah mulai banyak yang mencintai anggrek, mulai banyak yang mengerti anggrek, mulai banyak yang melindungi anggrek. Jadi nggak sampai dari Indonesia dibibitkan di luar negeri, kita yang orang Indonesia yang sebetulnya tempatnya anggrek harus beli dari luar negeri. Sayang banget ya Pak. Ya itu makanya kami punya semangat untuk mengembangkan di sini dengan teknik perbanyakan masal di laboratorium, sehingga selain kita bisa memproduksi dalam jumlah besar, juga harganya pasti nanti bisa terjangkau untuk semua lapisan masyarakat. Yang mahal ada, yang murah ada, yang mahal banget juga ada. Sekarang kita ke tempat apa ini Pak? Ini tempat untuk pembibitan anggrek dendrobium. Tempat pembibitan anggrek dendrobium. Jadi sebelum dia berbunga ya? Ya, mulai bibit kecil, ya kita besarkan di sini sampai tanaman siap. Seperti ini tempat pembibitannya sebelum berbunga. Kalau seperti ini usia berapa Pak? Ini usia sekitar 3 bulan. Usia sekitar 3 bulan. Ini hasil cloning itu ya Pak? Cloning. Yang ini besar. Ini sudah lebih besar 3 bulan. Ini yang sudah lebih besar. Kalau untuk yang sudah siap berbunga itu di usia berapa Pak? Kalau dendrobium siap berbunga usia sekitar 11 bulan. Untuk siap berbunga diperlukan sekitar waktu 11 bulan. Itu bunga pertama ya. Bunga pertama. Perlu perawatan khusus Pak kalau masih dalam proses apa ini? Ini namanya proses apa Pak? Ini proses pembesaran bibit. Proses pembesaran bibit. Perlu perlakuan khusus kah? Iya, perlu. Jadi pertama cahaya, tidak boleh terlalu banyak. Makanya kita beri atap dengan paranet. Jadi cahaya yang masuk itu kira-kira hanya 40%. Kemudian juga media kita pakai di sini satu kelapa karena itu mudah didapat. Nah, perawatan khusus yang harus kita lakukan kalau tidak hujan ya menyiram secara rutin. Tapi kalau hujan ini tidak kita siram karena ini tidak pakai micros. Kemudian pemupukan itu yang paling penting juga. Pupuknya kalau boleh tahu apa Pak? Kita pakai pupuk daun, jadi ya disemprotkan ke tanaman. Itu satu. Jadi nggak ditaruh di meja itu ya? Disemprotkan. Disemprotkan. Jadi kita pupuknya selalu perawatan atau perlakuan khusus pada masa-masa seperti ini akan mempengaruhi kelak dia berbunganya Pak? Ya, itu sangat itu. Jadi kalau fase mudanya ini nanti tumbuhnya bagus, kemudian tanamannya sehat, subur, pasti nanti dia akan bisa berbunga. Bunganya pun bunganya bagus, kemudian juga tumpungnya itu lebih banyak. Nah, yang paling penting juga di sini itu masalah hama dan penyakit. Oh, ada juga ya Pak? Ada. Apa hama dan penyakitnya kalau anggrek Pak? Ada penyakit busuk daun, kemudian ada hama kumbang kecil-kecil. Kemudian ada hama trips. Kemudian hama trips Pak? Trips itu semacam kutu ya, semacam kutu yang dia menyerang biasanya itu di bagian bawah daun. Sulit dilihat, tapi tahu-tahu nanti mati. Gitu. Kemudian ada juga jenis bekicot ya, yang kecil-kecil itu juga biasanya kita merusak, terus belalang itu kadang-kadang daunnya kan lubang-lubang, ada daunnya terpotong, itu ternyata dimakan oleh belalang. Makanya ini kita tutup dengan screen, jadi dengan jaring seluruhnya. Jadi itu harusnya nama pintu pun harus selalu tertutup ya Pak? Ya, selalu tertutup itu. Ya. Ada berapa luas lahannya ini kalau untuk yang pembibitan Pak? Untuk pembibitan dendrobium ini nanti dari sini sampai ke ujung sana. Jadi ini kira-kira sekitar 1 hektar. Jadi tempat yang sudah lumayan luas ini nantinya bakalan akan lebih luas lagi ke sana. Ya. Keren. Karena kita kan programkan memperbanyak sekitar 1 juta bibit 1 tahun. 1 juta bibit 1 tahun. Ya.
Kalau untuk pemerintah kabupaten sendiri Pak, Ya. seberapa besar dukungannya untuk proses penyelamatan bunga anggrek ini Pak? Saya kira dukungannya ya besar sekali, ya. Bahkan Ibu Karyati, Ibu Bupati yang terpilih, itu sudah 2 kali juga ke sini, ya. Kemudian dari Dinas Pariwisata, dari Dinas Perkebunan, dan dari pihak pemerintah daerah kan akan mendukung sarana untuk masyarakat bisa datang ke sini, misalnya mengenai pengaspalan jalan, ya, pelebaran jalan. Jadi pokoknya Pak Jainuddin didorong terus, ayo, Ya. ayo, biar segera menjadi kenyataan apa yang tadi bakalan jadi seperti apa sih kebun anggrek di Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri ini. Serius keren, tempat pembibitannya aja seperti ini. Saya baru tahu dan saya dapat ilmu di sini. Ya. Mau lihat apa lagi kalau sudah seperti ini? Ya, kalau mau lihat, mau belajar, silahkan datang ke sini sewaktu-waktu. Boleh, Pak. Ya. Pak jenengan ada di sini? Saya tidak selalu di Tidak sini, selalu. tapi ada Mas Didi Ada Mas sebagai Didi, ya. manajer divisi anggrek, ada Mbak Ainun, ada beberapa staf. Kita memang melayani baik untuk masyarakat umum maupun untuk mahasiswa, untuk siswa, untuk siapa saja yang mau belajar budidaya anggrek itu bisa kita layani dengan senang hati. Ya, Karena otomatis akan semakin banyak yang membantu untuk menyelamatkan anggrek. Ya, Jalan-jalan lagi di kebun anggrek, yuk. Kalau nanti beruntung, si ikan aligatornya bakalan keluar. Kalau saya bisa lihat remeng-remeng. Ini dia. Beneran mulutnya seperti buaya, dia lurik-lurik gitu. Nah, kan dia jalan. Ada berapa banyak Pak Joni? Ada 2 ekor. Satu di sana. Ada 2 ekor, di sini. Mudah-mudahan dia kalau saya ngeliat bisa. Coba nanti kameranya bisa apa enggak ya? Serius beneran mirip buaya. Ya. Itu. Sempat keluar tadi yang satunya, tapi masuk lagi. Coba tungguin dengan sedikit kesabaran. Dia ikan karnivora ya Pak? Ya. Karnivora makan ikan. Atau kalau kita nanti misalnya sampai mau pulang nggak keluar, kita jeburin si Rio atau si Iqbal buat makannya, pasti nanti dia mau keluar ya. Dia jauh loh datangnya, berdatang ke Kecamatan Ngancar, dia harus menempuh perjalanan yang sangat jauh. Serius baru kali ini juga dia lihat ikan aligator. Kalau sama saya memang besar saya Mas. Oh iya, saya juga Mbak. Tapi untuk ukuran ikan ya dia besar. Tuh dia berlenggak-lenggok. Dan aligator. Apa? Mulutnya seperti mulut buaya. Dia makanannya ikan nila. Ikan nilanya digoreng, nasinya hangat, pakai sambal, lalap kemangi sama mentimun. Itu makanannya ikan aligator ya. Mulai banyak yang datang. Adik-adik dari sekolah. Foto Ria. Tapi memang harus hati-hati. Nanti itu anggreknya pada rusak. Jalan lagi ya.